Jadi satu spesies, indukan sumbernya hanya 503, saling silang. Pada saat mendapat dari Malaysia kan sawit kan hanya berkembang di Indonesia bagian barat, Sumatera. Kita belum bicara juta. Sekarang udah 16, sekian juta. Sumbernya dari situ, gitu ya. Kemudian kondisi agroekosistem sawit pada saat 1980-an itu beda banget dengan sekarang. Dulu sawit selalu di kelas 1, kelas 2 arealnya, ya. Sekarang yang nggak suitable pun masuk juga. Oke. Kemudian dinamika cuaca, iklim, ya. Sebenarnya kalau di tempat asalnya ada tuh yang spesialis untuk aktif di pagi hari, aktif siang hari, aktif sore hari, kemudian aktif di ketinggian sekian, hujan dan tidak hujan, ya itu ada pembedanya. Ini yang menjadi faktor pertimbangan sehingga tahun lalu kita usulkan ke Kementerian Pertanian, KAPI mengendorse ke Kementerian Pertanian supaya kita melakukan reintroduksi serangga baru. Ya. Jadi ini programnya Kementerian Pertanian, bukan programnya KAPI. Kementerian Pertanian mengendorse, KAPI mengendorse Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian mengusulkan sebagai riset inisiatif yang diajukan kepada BPDB. Ya, jadi untuk dana risetnya dibiayai oleh BPDB. Nah, kita mesti tentukan ke negara mana tujuannya. Kalau yang tahun 1980-an kan datang dari Kamerun. Ya, tapi kalau kita mengakses material genetik itu ada protokol Nagoya, kompensasi dan sharing benefit. Ya, kalau dulu nggak ada, 1980-an nggak ada gitu. Ya. Kalau sekarang ada protokol Nagoya, sehingga negara yang mempunyai sumber material genetik ini punya hak untuk meminta berapa kontribusinya. Nah, kita mempertimbangkan itu dari diskusi kita yang paling masuk akal permintaannya adalah Tanzania. Jadi kalau dibaca mungkin hampir lebih dari 6 bulan lalu ya, kan ada publikasi KAPI mengatakan akan memasukkan dari Nigeria. Ya, itu agak ruwet diskusinya. Kemudian ke Kamerun jauh lebih mahal. Ya. Akhirnya kita putuskan ke Tanzania. Kenapa ke Tanzania? Ya karena kita punya link yang bagus juga untuk Tanzania terkait dengan memasukkan material genetik juga yang tadi saya bicarakan di awal ya. Kita terima. Jadi, nah untuk yang menyangkut kompensasi ini, sistem pendanaan BPDB-KS tidak memungkinkan karena menggunakan administrasi keuangan publik, tidak bisa membiayai kompensasi ya ke pihak lain. Ya, oleh karena itu, member R&D KAPI secara volunteer bekerja sama mendanai untuk aspek ini. Jadi sumber pendanaannya dua nih, satu BPDB untuk aktivitas riset yang bisa dikelola dengan dana publik, kemudian melalui bantuan volunteer dari perusahaan yang punya research center untuk aspek kompensasi. Kompensasinya untuk apa aja? Untuk pendidikan S2 peneliti dari Tanzania di IPB mulai semester depan. Kemudian ada expert visit ke sini 3 bulan, ya, 7 orang. Monitoring evaluasi pimpinan risetnya Tanzania ke sini. Kemudian untuk lagi membangun seed production system karena Tanzania ingin juga industri di sawitnya berkembang. Gitu. Jadi ini hal-hal yang win-win yang kita sedang coba upayakan dengan mereka. Nah, tim kita berdasarkan MOU itu sudah melakukan eksplorasi di Tanzania bulan Januari sampai tanggal 4 April lalu. Ya, kita identifikasi pada saat kita negosiasi sebelum tim ke sana, berdasarkan case tadi ada 5 spesies. Setelah masuk di sana, di Kokubot semua area di Tanzania, ternyata ketemu 8.
Ya, berdasarkan diskusi kita, ini multi stakeholder ya, proyek ini bukan proyeknya KAPI, tapi multi stakeholder yang kita tunjuk sebagai principal investigator ada Riset Perkebunan Nusantara, PPKS, kemudian melibatkan R&D-nya member KAPI, di mana di dalamnya ada entomolog, kemudian melibatkan, karena ini juga menyangkut penyerbukan dan lain-lain, itu melibatkan perhimpunan pemulihan dan perbenihan sawit Indonesia, PIPSI, kemudian melibatkan perhimpunan entomologi Indonesia, dan dari kajian kita putuskan memasukkan 3 spesies. Ya, yang pertama adalah Eladobius cameronicus, sama dengan tapi ada perbedaan performance, which is itu wajar kan Afrika Barat itu luas tuh, ya, satu genus, tapi kan individunya beda. Jadi yang dari kita masukkan lagi, kemudian kita masukkan Eladobius subvitatus, kemudian satu lagi Eladobius plagiatus. Ya, jadi 3 itu kita masukkan masing-masing 2.000 individu. Ya, jadi kita dapat gratisan 500 tiket. Kita masukin 6.000. Dan badan karantina ini semua sudah melalui, ada pertanyaan, ini melalui semua prosedur, semua kita lalui. Jadi kita ada audiensi dengan badan karantina mengawal dari sejak awal sampai termasuk di sini. Kemudian mendapat clearance juga dari Komisi Agensi Hayati. Ya. Itu kita lakukan semua. Kemudian sekarang diisolasi di Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Marihat, Sumatera Utara. Karena kan harus melalui riset lanjutan nih. Jadi akan dilakukan observasi sampai bulan November, dilakukan reproduksi. Yang 6.000 ini, kalau 6.000 ini berdasarkan siklus hidup kita harapkan akan menjadi sekitar 800.000 sampai 1 juta pada bulan November. Posisinya respon dia terhadap perubahan pagi, siang, sore, kemudian tinggi arealnya, ya kan, lainnya. Kemudian dilihat juga responnya terhadap curah hujan, ya. Kemudian ukurannya, karena kan kalau kita bicara sawit itu pembunganya ada yang di luar, ada yang di tengah, ada yang di dalam. Ya, kalau Cameronicus agak besar, Subvitatus agak kecil. Jadi selama sampai bulan November ekspektasi kita lakukan berbagai studi ya, misalnya tentang kemurnian. Kita pastikan dimurnikan dengan benar, tidak ada ikutan. Kemudian tidak membawa sumber penyakit baru. Kemudian dicek ada enggak relasinya dengan spesies lain, penyerbu lain atau serangga lain yang ada di Indonesia, ya, ada pengaruhnya tidak. Kemudian dites di inangnya. Jadi selama sampai November di dalam ruang tertutup diuji antar serangga, pemurniannya, tidak boleh ada penyakit. Kemudian dites di inang, sekitar 47 inang ya, yang akan dites di sana. Kita punya tim yang melakukan itu. Jadi kita lakukan itu. Kalau sudah dinyatakan oke, akan ada riset lanjutan. Di mana? Di volunteer R&D-nya KAPI yang bersedia ikut ada 21 ya. Nanti kita akan cek Anda siap nggak untuk menyiapkan fasilitas uji lanjutan. Kalau semua berjalan oke, baru kita harapkan nanti Menteri Pertanian lepas untuk publik. Step awal critical point-nya Oktober. Setelah itu tergantung, karena ini kan ini multi stakeholder, dan kedua kita juga mempersilahkan siapapun yang concern terhadap aspek ini memberikan info. BPDPKS mendukung 10,4 miliar, kemudian untuk swasta sekitar ekspektasi kita sekitar 5 miliaran. Untuk semua riset yang bisa dipertanggungjawabkan dengan administrasi publik, BPDP menanggung penuh. Masalahnya kompensasi nggak bisa, tidak ada skemanya. Ini kan dana riset awal nih, yang eksplorasi doang. Tapi nanti untuk pengamatan di
tadi lanjutan ya masing-masing lembaga penelitian punya tanggung jawab. Jadi kalau Camerunicus dalam kondisi normal 1 hektar itu butuh 25.000. Jadi artinya yang memberikan kontribusi awal dan punya kapasitas riset ya dia yang akan mengembangkan pertama. Ya. Tapi karena serangga tidak punya KTP, ya pasti kebagian. Iya, kayak nggak gratisan dari Malaysia ya kan. Hanya soal kecepatannya aja ya kan. Terus ke Camerunicus yang 83 kan naik dari 40 ke 70-an kan. Ya kita harapkan bisa naik, kalau kerjasama 3 ini bagus, bisa naik 10-15% aja, udah recompensate ekspektasi presiden naik dari B35 ke B50 ya nggak? Kan kalau mau memperbaiki hulu, strateginya kan ada 3 kan, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi. 3 ini. Intensifikasi, kita punya success story. Sawit yang tadinya tanaman pagar menjadi tanaman industri. Dulu sawit bukan tanaman industri loh. 1980-an tuh hanya masih tanaman pagar. Itu lewat transformasi. Transformasinya, approach-nya adalah intensifikasi. Jadi menyiapkan bibit bagus, dikasih pupuk yang benar, pemeliharaannya benar, gitu ya, strategi panennya benar, terus hilirnya juga diperkuat, gitu ya. Jadi itu satu aspek. Hortus tahu lah, ya, menyangkut ini lahannya available atau tidak dan sebagainya. Tapi tergantung polisi pemerintah. Tapi kalau saya pribadi sih yang relatif gampang intensifikasi. Cuma 5 aspek aja confirm intensifikasi itu. Planting material, suitable land, pupuknya benar, perawatannya oke, panennya benar.